Halo semuanya, Avan Rif di sini. Pada video kali ini, aku ingin berbagi tips tentang cara untuk mempercepat koneksi internet atau WiFi di laptop dan komputer. Video ini di-request oleh KM Syarul Arif. Langsung saja, untuk cara yang pertama, kita harus mengubah pengaturan bandwidth ke 0% pada komputer kita atau laptop kita dengan cara mengubah pengaturan QoS paket scheduler. Pada Windows 8 ke atas, sistem biasanya akan mengalokasikan 20% bandwidth-nya kepada Windows Update. Sedangkan 80%-nya untuk kita browsing dan berselancar di internet. Agar dapat mengubah bandwidth kita menjadi 100%, itu kita harus men-setting QoS paket scheduler ini. Caranya, kita Windows R pada keyboard, lalu ketikkan gpdit.msc. Lalu oke. Saat muncul bagian seperti ini, kita ke Administrative Templates, lalu Network, lalu pilih QoS paket scheduler. Pada bagian ini, kita pilih Limit Reservable Bandwidth. Klik 2 kali. Untuk set yang pertama kali adalah seperti ini. Namun, kita akan mengubahnya ke Enable. Kita masukkan bandwidth-nya ke 0%. Lalu klik Apply, lalu OK. Ini merupakan cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kita masih pada bagian gpd.msc tadi. Kita scroll ke bawah, lalu kita akan menemukan Windows Component. Kita ke bagian Data Collection and Preview Builds. Lalu pilih Allow Telemetry dan klik 2 kali Allow Telemetry. Pilih Disable bagian Allow Telemetry. Kenapa kita harus mematikan telemetri? Karena Windows akan mengirimkan data diagnostik dan penggunaan komputer kita ke Microsoft secara otomatis. Oleh karena itu kita harus mematikan telemetri ini. Ini adalah cara yang kedua. Untuk cara yang ketiga, kita akan membuka Regedit. Sebelum itu, kita akan meng-close panel ini. Lalu, klik Windows R, lalu ketik Regedit di sini. Klik OK, lalu klik Yes. Pada bagian ini, kita akan ke HK Local Machine. Kita ke Sistem. Lalu, kita akan ke Current Control Set, ke Service, dan kita akan cari LAN Server. Ketika kita menemukan LAN Server, kita akan menemukan yang namanya parameter. Saat kita menemukan parameter, di sini, kalian perhatikan baik-baik. Cari yang namanya IRP Stack Size. Klik 2 kali IRP Stack Size, lalu masukkan angka 50 ke IRP Stack Size. Klik OK. Dengan cara ini, kecepatan internet kita akan menjadi lebih optimal dan jauh lebih cepat. Karena nilai default dari IRP Stack Size adalah 15, namun dapat ditingkatkan hingga 50. Jika kalian tidak menemukan IRP Stack Size, kalian bisa klik kanan di daerah kosong, lalu pilih New, pilih Dword, lalu masukkan IRP Stack Size. Klik Enter. Klik 2 kali dan seperti tadi masukkan angka 50. Klik OK. Ini merupakan cara yang ketiga. Setelah itu, kita keluar dari sini. Untuk cara yang keempat, kita akan ke pencarian, lalu ketik Control Panel. Klik Control Panel, lalu pilih Network and Internet. Pilih Network and Sharing Center. Pada bagian ini, setiap komputer dan laptop memiliki icon yang berbeda. Saat kalian menggunakan kabel LAN, ikonnya akan seperti ini. Namun, pada saat kalian menggunakan Wi-Fi, ikonnya akan seperti ini. Klik pada bagian itu, lalu pilih Properties, uncheck QoS Packet Scheduler. Pilih yang Internet Protocol version 4, lalu klik Properties. Setelah kalian masuk ke dalam bagian ini, kalian bisa pilih Use the following DNS server address dan masukkan DNS Google 8888 dan 8844. Setelah kalian memasukkan DNS Google, lalu klik OK. Dengan cara ini, internet kalian akan lebih cepat karena kalian memasukkan DNS Google yang terkenal stabil. Lalu klik close lagi, dan klik close terakhir. Ini merupakan cara yang keempat. Cara yang kelima adalah dengan cara mematikan auto-tuning. Auto-tuning ini adalah bawaan aplikasi dari Windows yang pertama kali dikenalkan di Windows Vista. Sekarang dimasukkan kembali ke Windows 10. Namun, dengan adanya auto-tuning ini dapat membuat internet kita menjadi lelet. Oleh karena itu, kita harus mematikan auto-tuning ini agar internet kita menjadi lebih cepat. Cara untuk mematikan auto-tuning dengan cara kita ke pencarian, lalu ketik CMD. Lalu klik kanan pada bagian Command dan klik Run as Administrator. Ini wajib dilakukan untuk membuka command
dengan menggunakan administrator. Klik yes. Setelah kalian memunculkan CMD, kalian ketik net sh spasi interface spasi tcp spasi show spasi global. Klik enter. Setelah kalian memunculkan ini, nanti akan muncul seperti ini. Kalian bisa lihat auto tuning levelnya masih normal. Di sini kita akan mendisable auto tuning dengan cara ketikkan net sh spasi interface spasi tcp spasi set spasi global spasi auto tuning sama dengan disable. Lalu klik enter. Kalau kalian berhasil, akan muncul tulisan OK. Kalian coba buka lagi interface ini dengan cara ketikan yang sama seperti sebelumnya. Net sh spasi interface spasi tcp spasi show spasi global. Lalu enter. Kalian bisa melihat auto tuning levelnya sudah disable. Dengan ini, maka auto tuning kita sudah berhasil dimatikan. Ini merupakan cara yang kelima. Kalian bisa keluar dari sini. Untuk cara yang keenam, kita akan ke Start. Lalu, klik pada bagian Microsoft Store. Akan muncul seperti ini, kita tunggu. Lalu pilih titik 3. Pilih ke Settings dan matikan Update Apps Automatically. Dengan cara ini, kita akan mematikan aplikasi yang terauto-update. Dan kita juga matikan Lifestyle. Lalu, silang. Ini merupakan cara yang keenam. Sangat simpel bukan? Untuk cara yang ketujuh, dengan cara Windows R, lalu ketik CMD, enter, masukkan IP config tanpa spasi, lalu enter. Kalian masukkan default gateway atau jika kalian berbeda, tidak ada default gateway, kalian bisa memasukkan DNS cache dan masukkan ini ke dalam sini nantinya. Kita akan ngetik ping spasi -L spasi bandwidth 1000 spasi. Kita akan masukkan angka ini ke dalam sini. Ketik 192.168.100.1 spasi strip T. Perlu kalian ketahui bahwa setiap laptop dan komputer memiliki address yang berbeda. Jadi kalian harus melakukan IP config seperti tadi. Perintah ini akan jalan terus-menerus. Kalian bisa browsing atau menggunakan internet tanpa menutup aplikasi ini. Kalian bisa main MS di sini dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun, pada saat kalian restart komputer atau laptop kalian, aplikasi tadi akan menghilang. Cara untuk mengatasinya dengan cara alternatif. Kalian bisa Windows R, lalu ketikkan ping spasi -L spasi 1000 spasi www.google.com spasi -T, lalu enter. Nah, dengan cara ini, kalian pada saat Windows R kembali, akan langsung ada seperti ini jika kalian tidak menghapus cache komputer kalian. Lalu kalian bisa klik enter atau OK dan akan muncul seperti ini kembali. Kalian bisa langsung browsing atau bisa melakukan kegiatan internet apapun. Ini merupakan cara yang ketujuh. Cara terakhir untuk meningkatkan koneksi internet kalian adalah dengan cara mematikan Windows Update. Beberapa hari yang lalu, aku udah nge-upload video tentang cara mematikan Windows Update. Atau kalian bisa klik sudut kanan atas dan mengarahkan mouse kalian ke sudut atau ke samping kanan layar kalian untuk mendapatkan cara untuk mematikan Windows Update. Namun, jika kalian tidak ingin mematikan Windows Update, kalian bisa mengikuti seperti ini. Ke Start, lalu Settings. Pada bagian ini, kalian scroll ke bawah, pilih Update and Security. Pilih Delivery Optimization. Pada bagian ini, kalian ke Advanced Option. Kalian pilih yang Percentage of Measure Bandwidth, centang dua-duanya, lalu arahkan ke 5%, dan ini juga 5%. Upload Settings, ini juga 5%, dan Monthly Update Limit itu 5%. Dengan cara ini, bandwidth pada saat Windows Update mendownload update-nya itu akan berkurang, dan kecepatan update dari Windows itu dibatasi sampai dengan 5%, dan juga upload-nya sampai dengan 5%. Kalian bisa keluar dari sini. Ada cara untuk melihat aplikasi apa saja yang menggunakan internet kalian tanpa menggunakan aplikasi pihak ketiga. Dengan cara klik kanan di bagian taskbar, lalu pilih Task Manager, pilih Tab Performance, pilih ke Open Resource Monitor. Ke bagian Network, lalu pilih yang Network Activity dan Process with Network Activity. Kalian bisa melihat program apa saja yang menggunakan internet kalian. Nah, di sini merupakan berapa penggunaan total per detik dari masing-masing aplikasi. Contohnya seperti Google Chrome, Nvidia, dan lain-lain.
Jikalau kalian ingin mematikan aplikasi tersebut dengan cara klik kanan aplikasi yang ingin dimatikan, lalu pilih End Process. Klik End Process. Maka Windows akan mematikan secara paksa Google Chrome yang aku pilih. Google Chrome yang awalnya terbuka sekarang tertutup. Kalian bisa close ini dan close lagi. Cara yang terakhir ini adalah advice dari aku. Kalian bisa mencari tempat atau lokasi yang sinyal Wi-Fi-nya itu kuat. Router yang tidak terhalang oleh tembok dan besi. Atau kalian satu ruangan dengan router. Dan jauhkan routernya dari microwave atau komputer. Karena itu akan mengganggu sinyal Wi-Fi kalian. Coba ganti router kalian jikalau dirasa umurnya sudah tua. Karena performa dari router pada Wi-Fi kalian itu akan berkurang seiring bertambahnya umur. Dan kalian juga bisa mengecek speed internet kalian dengan cara ke browser. Lalu ketik di browser itu speedtest.net. Lalu enter. Kalian bisa klik go. Sekarang mulai kelihatan ping aku itu ada di 33. Nah, kalian bisa melihat rata-rata kecepatannya itu 94,06 untuk download. Lalu untuk upload itu di kisaran 37 sampai dengan 40 Mbps. Nah, di sini kalian bisa melihat berapa kecepatan internet kalian yang sebenarnya. Oke, mungkin itu saja video kali ini, cara untuk mempercepat koneksi internet atau Wi-Fi pada PC dan laptop kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Dan juga jangan lupa share dan komen video apa lagi yang aku harus bikin ke depannya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video selanjutnya di channel Avandrim. See you next time. See ya!